Saya akan berbicara tentang penyerahan total. Kita sering mendengar kata penyerahan, menyerah. Kalau di jalan itu tidak mudah. Tetapi ada kalanya penyerahan total inilah yang diminta oleh Tuhan supaya Tuhan bisa menyatakan kuasanya. Tuhan menuntut penyerahan total supaya benar-benar dia bisa bekerja dengan bebas. Dia bisa menyatakan kuasanya, mujizatnya dalam kehidupan kita. Jadi penyerahan total ini, penyerahan saja sudah sulit, apalagi kalau dikatakan penyerahan total. Tapi inilah yang kadang-kadang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Apa arti dari penyerahan total? Kalau saya boleh pakai satu kata untuk menggambarkan penyerahan total ini, yaitu melepaskan pegangan. Penyerahan total ini seperti orang melepaskan pegangan, saudara. Kalau saudara ingat di dalam Matius pasal 14, waktu Petrus berjalan di atas air, nah inilah gambaran dari penyerahan total, saudara. Bagaimana Petrus dia melepaskan diri dari pegangannya. Apa pegangan Petrus? Yaitu perahu, saudara. Dia aman di dalam perahu. Dia punya teman di situ yang bisa mendukung dia. Pada waktu Petrus dia keluar dari perahu, maka tidak ada lagi yang bisa dijadikan pegangan. Dia harus lepaskan semua yang membuat dia merasa aman itu. Dia lepaskan dan dia berjalan di atas air yang sedang bergelora. Dia memandang kepada Yesus. Dia hanya berjalan berdasarkan firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus berkata, mari datanglah. Maka dia pun keluar dari perahu dan dia berjalan di atas air laut yang bergelora. Dia melepaskan, dia harus lepaskan segala apa yang dia anggap aman. Baru dia bisa mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Kalau dia masih di dalam perahu, saudara-saudara, selamanya Petrus tidak akan pernah berjalan di atas air. Selamanya dia tidak akan mengalami mujizat. Tapi ketika dia keluar dari perahu itu, dia tinggalkan temannya, dia tinggalkan Yakobus, dia tinggalkan Yohanes. Kita tahu selalu 3 orang ini bukan? Petrus, Yakobus, Yohanes. Dia tinggalkan perahunya, dia tinggalkan semua yang membuat dia aman. Dan dia berjalan, maka dia alami mujizat. Jadi penyerahan total ini seperti orang melepaskan pegangan. Sesuatu yang dia pegang erat-erat, dia lepaskan. Itulah arti dari penyerahan total. Ya, dan ini tidak mudah. Seringkali kita seperti anak. Saudara mungkin pernah menggoda anak kecil. Kalau anak itu lagi makan permen, lagi makan sesuatu, saudara. Papa minta, mama minta. Dia tidak tahu siapa yang minta itu, saudara. Kalau permen 1 gudang mungkin bisa beli, saudara. Dia menganggap ini yang paling aman, ini yang nikmat. Dia tidak mau melepaskan ini. Nah seringkali kita juga seperti anak-anak kecil, saudara. Kita anggap ini yang aman, yang bisa saya pegang. Maka saya tidak mau lepaskan. Tapi Tuhan justru minta lepaskan itu. Nah saudara, saya akan membawa kita semua melihat satu kisah. Mari kita baca bersama-sama di dalam kitab Kejadian pasal 42 ayat 36 lalu 38 ya. Dan Yakub ayah mereka berkata kepadanya, kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu. Ayat 38. Tetapi jawabnya, anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu. Sebab kakaknya telah mati dan hanya dialah yang tinggal. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita. Saya harap saudara sedikit banyak mengerti kisah ini, karena saya tidak akan bicara latar belakangnya dengan detail. Jadi intinya saudara-saudara, Yusuf menjadi raja di Mesir. Dan saat itu mereka ditimpa kelaparan, mereka mau tidak mau datang membeli gandum di Mesir. Dan Yusuf kenal, mereka adalah saudara-saudaranya, tapi mereka tidak mengenal Yusuf, saudara. Nah Yusuf, saudara, dia pakai hikmat Allah. Dia tahan satu orang Simeon, lalu dia berkata, kamu kalau mau membeli gandum lagi, boleh. Tapi kamu harus bawa adikmu yang paling bungsu itu menghadap aku. Maka mereka pulang, saudara. Mereka pulang, mereka lapor kepada ayahnya. Wah, kami ketemu dengan Firaun begini. Lalu Firaun ngomong, kalau tidak membawa Benyamin,
jangan kamu melihat wajahku lagi. Lalu Yakub ayahnya sudah mengatakan hal itu tadi. Kalau kamu bawa Benyamin, aku akan mati karena susah, karena duka cita. Kita tahu bahwa sejak Yusuf meninggalkan ayahnya, maka Yakub ini pegang Benyamin ini erat-erat. Karena cuma ada 2 anak yang lahir dari Rahel, yaitu Yusuf dan Benyamin. Dan kedua-duanya anak paling bungsu. Jadi Benyamin menjadi tumpuan kasih daripada Yakub. Benyamin ini yang paling dicintai, saudara-saudara. Jadi ketika mereka berkata, Benyamin diminta untuk menghadap Firaun, maka Yakub berkata, kamu ini membuat celaka. Kalau Benyamin kamu bawa, sampai Benyamin ada apa-apa, aku ini akan mati. Ini perkataan Yakub. Benyamin pegang erat, tidak boleh dilepaskan. Tapi dengan berjalannya waktu, maka gandum yang mereka beli dari Mesir habis. Lalu bagaimana? Mau tidak mau harus kembali ke Mesir. Nah inilah yang terjadi pada pasal 43. Mereka kembali berdialog dengan ayahnya, saudara-saudara. Tawar-menawar, ada satu tarik ulur di situ, saudara-saudara. Yakub bagaimanapun dia tidak mau lepaskan ini Benyamin. Tidak, anak ini tidak boleh pergi. Sampai Yehuda tampil, dia berkata, sudah papa, kalau sampai Benyamin ada apa-apa, aku nanti yang nanggung. Ketika Yehuda berkata demikian, saudara-saudara, dan memang tidak ada jalan lain, akhirnya Yakub menyerah. Mari kita baca di dalam pasal 43 ayat 13 dan ayat 14. Bawalah juga adikmu itu, bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. Allah yang maha kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali mengenai aku. Perhatikan ini, perkataan kalimat berikutnya. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. Yakub sampai kepada satu titik, dia menyerah sudah. Kalau sampai Benyamin mati, Simeon mati, dan bahkan mereka tidak kembali, ya sudah, dia menyerah. Sudah. Nah ini saudara-saudara, penyerahan total. Tuhan tidak akan bisa bekerja dalam hidup kita kalau masih ada sesuatu yang kita pertahankan. Saudara. Ini jangan Tuhan. Yang lain boleh, Benyamin ini jangan. Benyamin itu punya arti the son of my right hand. Putra dari tangan kananku, nama Benyamin. Tangan kanan ini selalu berbicara tentang kekuatan di dalam Alkitab. Jadi Benyamin ini adalah gambaran dari kekuatan manusia. Ketika kita masih mengandalkan kekuatan kita masih punya Benyamin yang bisa kita andalkan, maka Tuhan tidak bisa bekerja. Yakub selamanya akan tetap Yakub, dia tidak akan bisa ketemu dengan Yusuf. Mereka bahkan mungkin mati kelaparan di sana. Tetapi ketika Yakub berkata, iya, aku lepaskan Benyamin. Kalau tahu terpaksa aku kehilangan dia, kehilangan anak-anakku, apa boleh buat, aku menyerah. Biarlah aku kehilangan. Nah ini sudah tidak mudah. Ada satu pergumulan di sini. Tapi kita tahu saudara-saudara, ketika Yakub menyerah, maka apa yang terjadi saudara-saudara? Dia mendapatkan apa yang selama ini dia tidak pernah bayangkan, yaitu Yusuf yang tadinya mati, sekarang dia temukan kembali, bahkan dipersatukan, dan sampai selama-lamanya dia menikmati kebahagiaan. Penyerahan total dari Yakub membuahkan satu berkat yang luar biasa dalam kehidupannya, yang tidak pernah dia sangka-sangka sebelumnya. Saya akan ajak saudara untuk melihat kisah yang berikut ini, yaitu di dalam kitab Ester, pasal 4 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Sudah perhatikan, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ada kesamaan dengan tadi ya. Kalau terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biar aku kehilangan.
Ester berkata, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Pada saat itu bangsa Yahudi sedang menghadapi satu krisis yang besar. Jadi mereka diperhadapkan antara hidup dan mati, saudara. Dan pada mulanya memang krisis ini tidak menyentuh Ester. Karena Ester hidup di istana. Dia adalah permaisuri. Tapi cepat atau lambat akhirnya krisis ini juga sampai ke istana, saudara-saudara. Ester tidak bisa lari. Akhirnya dia juga diperhadapkan oleh sesuatu keputusan yang menyangkut hidup dan mati dari bangsanya dan termasuk hidup dan mati dari dirinya sendiri. Jadi saudara, dia tidak bisa lari, tidak bisa dia menghindarkan diri. Lambat atau cepat dia harus hadapi ini. Maka ada dua pilihan yang Ester bisa ambil. Yang pertama, dia bisa mengambil sikap tidak peduli, biar saja apa yang terjadi biar terjadi. Dia tidak mau mengambil inisiatif, dia tidak berbuat apa-apa. Dan kemungkinan dia bisa mati juga. Karena dia juga orang Yahudi. Kalau sampai bangsanya dibunuh mati, pasti mereka akan lihat ke Ester. Cepat atau lambat mereka akan tahu, Ester ini juga orang Yahudi, berarti dia harus mati. Atau dia bisa mengambil sikap yang kedua, yaitu dia mengambil satu resiko menghadap Raja Ahasveros. Mungkin dia mati, tetapi mungkin dia akan hidup dan dia akan menyelamatkan bangsanya. Ada dua pilihan, sama-sama sulit, saudara. Tapi puji Tuhan, akhirnya Ester dia memilih sikap yang kedua. Dia berkata, kalau aku mati, biar aku mati. Aku akan tetap menghadap Raja Ahasveros. Jadi ini satu penyerahan. Saudara. Ketika dia menyerahkan diri, ketika dia sudah pasrah, menyerah kepada kehendak Tuhan, kepada rencana Tuhan, maka apa yang terjadi? Dia beroleh kemenangan, saudara-saudara. Bangsanya diselamatkan. Dia sendiri hidup dan bangsanya diselamatkan karena Tuhan membela. Jadi kita melihat saudara-saudara ada satu penyerahan. Sama seperti Yakub tadi. Kalau terpaksa aku kehilangan Benyamin, biar aku kehilangan. Ester berkata, kalau terpaksa aku mati, biar aku mati. Tuhan bisa bekerja dalam kehidupan kita. Apabila kita datang kepada Tuhan, menyerahkan diri kita sepenuhnya. Tidak ada yang kita pegang, tidak ada yang kita andalkan. Kita datang kepada Tuhan, Tuhan apa yang menjadi kehendak? Aku siap. Tapi ketika kita pegang, kita rasa aman, ada satu pegangan yang kita pegang. Kita merasa ini aman, ini akan pegang seterusnya. Saudara, sulit untuk Tuhan menyatakan kuasanya. Cerita yang ketiga di dalam Injil Matius 26 ayat yang ke-39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ayat 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak. Yesus secara manusia, dia juga tidak mau naik ke kayu salib. Apalagi dia sebagai Tuhan, Allah 100%. Dia manusia 100%, tapi dia juga Allah 100%. Dia tahu apa yang akan dia alami, saudara. Dia tahu, dia bisa melihat penderitaan salib yang begitu hebat, yang tidak ada seorang pun yang bisa menanggungnya. Terutama ketika dia dijadikan dosa, dan dia harus dipisahkan dengan Bapaknya. Itu sesuatu bayangan yang menakutkan bagi Yesus. Sehingga dia bergumul dengan Bapa, dia berkata, Bapa, kalau masih ada kesempatan, biar cawan ini engkau lalukan dari aku. Kalau masih ada kesempatan, beri kemurahan, aku tidak mau minum cawan ini. Tapi rupa-rupanya Bapak tidak menjawab, dan dia tahu bahwa artinya itu dia harus minum cawan ini. Sehingga dia berdoa, pada akhirnya dia berkata, Bapak, kalau memang aku harus minum, jadilah seperti kehendak-Mu. Dan dia minum cawan murka Allah itu. Dan saudara dan saya diselamatkan. Haleluya. Oleh karena penyerahan Yesus Kristus di Taman Getsemane, kita diselamatkan, saudara. Memang tidak mudah, saudara. Tapi ada kalanya Tuhan menuntut kita untuk menyerah total. Tuhan akan berikan satu pengalaman-pengalaman di mana kita dituntut untuk menyerah sepenuhnya kepada Tuhan.
percaya sepenuhnya, bersandar sepenuhnya, berjalan di atas iman. Petrus, dia keluar dari perahu, dia tidak berjalan di atas air, saudara, tapi dia berjalan di atas firman. Sebenarnya itu jauh lebih aman daripada dia ada di dalam perahu. Dan bukti ketika Petrus mau tenggelam, Yesus pegang tangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara kita mempunyai masalah yang tidak kunjung selesai. Mungkin ini yang Tuhan tuntut dari kita, saudara. Penyerahan yang total. Atau mungkin saudara berdoa untuk mujizat, tapi saudara belum melihat mujizat. Mungkin Tuhan rindukan saudara, lepaskan pegangan saudara, dan saudara berjalan di atas firman Tuhan, di atas janji Tuhan. Sebab itu saudara, mari kalau kita mendengar firman ini, saya percaya Roh Kudus sedang berbicara kepada kita. Biarlah kita mau berjalan di atas janji Tuhan dengan mata yang memandang kepada Yesus. Sebagaimana Petrus, dia keluar dari perahunya, dia berjalan di atas firman Tuhan dan matanya tertuju kepada Yesus Kristus. Mari kita membaca satu ayat untuk mengakhiri firman Tuhan ini di dalam Ibrani 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Marilah kita melakukan dengan apa, saudara? Mata yang tertuju kepada Yesus. Karena Dialah yang memulai iman dan Dialah yang menyempurnakan iman. Tuhan memberkati kita semua.